warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan membahas materi pertidaksamaan rasional dan irasional, di mana di sini rasional itu akan membahas suatu bentuk pecahan, dan irasional kita akan membahas suatu bilangan yang berada dalam bentuk akar. Yang pertama dulu, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Rasional ini berasal dari kata rasio, perbandingan, berarti kita akan membahas bentuk yang namanya pecahan, sehingga akan kita peroleh bentuk umum fx per gx. Karena di sini menggunakan kata-kata pertidaksamaan, berarti tanda yang akan kita pakai adalah tanda pertidaksamaan yang sudah kalian ketahui. Di sini kita ambil contoh satu ya, lebih dari sama dengan 0. Berarti tanda ini bisa fleksibel. Bisa kita gunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau kurang dari, sama dengan. Dengan syarat, di sini ada sebuah syarat. Syaratnya yaitu si penyebut tidak boleh sama dengan 0. Gx tidak sama dengan 0. Dan kita mempunyai suatu bentuk umum, di mana bentuk umumnya adalah ada pecahan di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu harus 0. Di sini untuk lebih memahami kita bahas satu contoh soal. Yang pertama, dia minta tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 2 per x min 3 lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan sebuah pertidaksamaan rasional ini, kita jawab ya. Langkah pertama, kita buat dulu pembuat 0 di pembilang. Apa maksudnya pembuat 0 di pembilang? Pembuat 0 adalah berapakah nilai x yang dapat membuat si pembilang ini menjadi 0. Berarti kan kita punya si pembilang ini x plus 2 ya. X plus 2 kita buat jadi sama dengan 0. X sama dengan plus 2, pindah ke kanan, 2 jadi min 2. Itulah pembuat 0 si pembilang. Langkah yang kedua, kita akan mencari pembuat 0 di penyebut. Penyebut kita mempunyai x min 3 ya. Berarti di sini kita buat x min 3 sama dengan 0, atau nilai x sama dengan si 3, min 3 pindah ke kanan, 2 jadi 3. Langkah yang ketiga, kita menentukan daerah penyelesaian. Tentukan daerah. Untuk menentukan daerah, kita tentukan dulu titik dari nilai x-nya. Di sini kita punya min 2 dan 3. Berarti kita tulis min 2 dulu ya. Kita buat garis bilangan. Di sini ada min 2, bulatannya penuh karena kita menggunakan tanda sama dengan. Dan untuk si x sama dengan 3, karena dia merupakan pembuat 0 penyebut, kita kosongkan bulatannya. Mengapa? Karena di sini kita mempunyai syarat gx tidak sama dengan 0. Gx adalah penyebut x min 3. Kalau kita masukin 3, x-nya 3 dikurang 3, 0 kan jadinya. Maka dari itu di sini 3 itu tidak termasuk, sehingga bulatannya itu adalah bulatan kosong. Sekarang kita tentukan tanda. Untuk menentukan tanda, kita lihat tanda di koefisien x pangkat tertinggi. Di sini koefisien x-nya plus ya, di bawah plus ya, plus dibagi plus hasilnya plus. Berarti kita buatlah di sini plus dari sebelah kanan, plus dengan berseling min plus. Sudah selesai. Sekarang kita tentukan daerah. Untuk menentukan daerah, caranya sama seperti kemarin. Di sini dia minta lebih dari sama dengan 0. Berarti lebih dari arsiplah yang positif. Positif di sini ya. Ini adalah positif. Nah, berarti ini daerahnya. Sehingga kita dapatkan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, yaitu kita lihat dari min 2 ke kiri, berarti nilai x-nya kurang dari sama dengan min 2.
bulatan penuh pakai sama dengan. Atau lihat dari 3 ke kanan berarti X lebih dari 3, tidak memakai sama dengan karena bulatan kosong. Contoh yang kedua, dia minta tentukan himpunan penyelesaian dari 2x-7 per x plus 3 lebih dari 3. Kita punya suatu soal yang belum menyerupai bentuk umum. Mengapa belum menyerupai bentuk umum? Bentuk umum di ruas kanan harus 0, sedangkan di soal ini di ruas kanannya masih ada angka 3. Coba kita jawab ya. Kita punya soal 2x min 7 per x plus 3 lebih dari 3. Harus samakan dulu dengan bentuk umum. Ruas kanan harus sama dengan 0, berarti 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri. 2x min 7 per x plus 3, 3 pindah ke kanan, 2 jadi min 3, lebih dari, habis ya, tinggal 0. Sekarang kita selesaikan dulu. Ada min 3, berarti kita harus menyamakan penyebut. Ingat caranya sama, pakai penjumlahan atau pengurangan pecahan di SD. Hanya saja ini lebih kompleks karena bentuknya aljabar. Berarti kita samakan dulu penyebut. Di sini kita mempunyai penyebut x plus 3. Di sini x plus 3. Berarti sebelahnya juga harus x plus 3 lebih dari 0. Ini karena sama berarti kita tulis 2x min 7 ya. Di sini 3 mau disamakan penyebut x plus 3, berarti tinggal kalikan saja. 3 dikalikan dengan x plus 3. Selesaikan. Penyebut sudah sama, baru kita tulis satu saja ya. X plus 3 penyebutnya. 2x min 7 tetap. 2x min 7 tetap. Nah, di sini ada min. Min ini kalikan dulu. Jadinya min dikali 3 min 3 dikalikan dengan x jadinya min 3x. Min dikali 3 min 3 dikali plus 3 jadinya min 9, lebih dari 0. Sederhanakan. Di sini ada 2x, di sini ada min 3x. Berarti jadinya min x. Min 7 min 9 hasilnya min 16 per x plus 3 lebih dari 0. Sekarang kalau sudah sampai seperti ini sudah sama dengan bentuk umum ya. Fx per gx lebih dari 0. Pecahan dan di sebelah kanan adalah angka 0. Berarti di sini kita buat langkah yang pertama tadi adalah menentukan pembuat 0 si pembilang. Pembuat 0 pembilang. Sedangkan kita ketahui pembilang kita di sini berupa min x min 16. Min x min 16 sama dengan 0. Min x sama dengan min 16 pindah berubah jadi plus 16. Di sini negatif, kita minta x saja, berarti pindahkan negatifnya x sama dengan min 16. Dapat yang pertama. Yang kedua, kita tentukan pembuat 0 si penyebut. Penyebut kita tahu, penyebutnya kita tahu itu ada x plus 3. Berarti kita buat x plus 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 3. Udah selesai ya. Langkah yang ketiga apa? Tentukan daerah. Tentukan daerah sama kayak tadi. Kita tulis dulu di garis bilangan angka yang terkecil. Angka terkecil ada min 16, ada min 3. Berarti min 16 dulu ya. Bulatannya kosong. Kosong semua ya, kalau tidak ada sama dengannya. Min 16 dan min 3. Tentukan tanda. Lihat tanda di sini. Ini ya. Di sini negatif, di sini positif. Min bagi plus, minnya berarti kita tulis min dari sebelah kanan. Min berseling plus min. Di sini dia minta lebih dari berarti yang diarsir adalah yang positif. Nah, berarti ini daerah x. Tinggal kita tentukan HP-nya. HP atau himpunan penyelesaian adalah x min 16 ke kanan, berarti lebih besar dari min 16. Min 3 ke kiri berarti kurang dari min 3. Itulah hasil daerah penyelesaiannya. Nah, di sini sedikit saya jelaskan. Tanda itu untuk
pembacaan tanda atau kalian mengartikan tanda itu jangan terpaku dengan tanda yang kalian pelajari di SD. Yang di SD dulu kita ketahui kalau seperti ini tandanya kurang dari atau lebih kecil, kalau seperti ini tandanya lebih dari ya, atau lebih besar dari. Nah, kalau di sini kita boleh menafsirkan tanda itu dari dua arah, boleh dari kanan, boleh dari kiri. Kalau dia dibuntuti oleh tanda, bacanya lebih kecil. Kalau dia terbuka oleh tanda, bacanya lebih besar. Misal, kayak X terhadap min 16 ini. Kalau kita baca dari min 16 lebih kecil dari si X. Mengapa? Karena ada dibuntuti oleh tanda ya. Atau kalau kita baca dari sebelah kanan, itu bacanya X lebih dari min 16. Sama kayak sebelahnya. Kalau kita baca dari si X kurang dari min 3. Tapi kalau kita baca dari sebelah kanan, min 3 lebih dari si X. Jadi kalau dibuntuti bacanya lebih kecil, kalau tandanya terbuka berarti bacanya lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh 3. Di contoh yang ketiga ini, dia minta tentukan himpunan penyelesaian dari 3 per X min 5 kurang dari 5 per X min 3. Sama, ini belum menyerupai bentuk umum ya, berarti harus kita sederhanakan dulu. Oke, kita jawab. Kita punya 3 per X min 5 kurang dari 5 per X min 3. Berarti kita harus memindahkan dulu yang ada di luar sana, pindah ke sebelah kirinya. 3 per X min 5 pindah plus berubah jadi min 5 per X min 3. Habis ya, berarti kurang dari 0. Gunakan lagi konsep pecahan yang ada di SD. Samakan dulu penyebut. Kita punya penyebut X min 5 dan X min 3. Cara cepatnya langsung kita kaliin aja ya. X min 5 kalikan dengan X min 3. Yang di atas kali silang. 3 kalikan dengan X min 3. 3 kalikan dengan X min 3. Ada min, taruh min. 5 kalikan dengan X min 5. Udah kayak gini amat, tinggal selesaiin. 3 kali X, saya kasih ya, 3 kali X, 3 kali min 3, min 5 kali X, min 5 kali min 5. 3 kali X, 3X, 3 dikali min 3, min 9. Min 5 kali X, min 5X, min 5 kali min 5, hasilnya plus 25. Yang bawah ini kayak mana? Tetap biarin dia X min 5, X min 3, kurang dari 0. Masih bisa disederhanain ya. Di sini ada 3X, di sini ada min 5X. Berarti kalau kita jumlahin jadinya min 2X. Ada min 9 plus 25, berarti tinggal plus 16. Per X min 5 kalikan dengan X min 3, kurang dari 0. Aman ya? Sebelah kiri sudah jadi pecahan, sebelah kanan dia 0. Berarti kita lanjutkan langkah yang pertama, yaitu kita menentukan pembuat 0 pemilang ya. Pemilang di sini kita punya berapa? Min 2X plus 16. Min 2X plus 16 kita samakan dengan 0. Min 2X plus 16 nya pindah berubah jadi min 16. X sama dengan min 16 per min 2, atau X sama dengan plus 8. Min jadi min plus. Langkah yang kedua, kita akan menentukan pembuat 0 penyebut. Berarti penyebut tadi kita punya X min 5, X min 3. Nah, ada 2. Berarti tentukan satu-satu. Yang pertama dulu, X min 5 dulu. Kita buat X min 5 sama dengan 0. X berarti sama dengan 5. Satu lagi, kita punya X min 3. Kita buatlah X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Dapat 2 ya. Langkah yang 3, kita tentukan daerah. Menentukan daerah, kita masukkan dulu angka X yang paling kecil. Ada 8, 5, 3. Berarti taruh 3 dulu ya. Kita taruh 3 dulu. Bulatannya kosong, karena tidak menggunakan sama dengan 3, 5, dan 8. Ada 3 titiknya. Sekarang tentukan tanda. Tanda kita lihat di sini. Min. Di depan X ada min.
min dibagikan dengan plus min. Min dikalikan dengan plus min ya. Berarti kita buat di sini dari sebelah kanan min plus min plus. Selesai. Tentukan daerah arsiran. Daerah arsiran karena di sini yang diminta adalah kurang dari, berarti kita arsir yang negatif. Ini negatif. Ini negatif. Nah, ini daerah X-nya. Berarti si HP ada dua HP-nya. Tentukan yang pertama dulu. Si X-nya dari 3 ke kanan lebih dari 3. Dari 5 ke kiri berarti kurang dari 5. Atau ada satu lagi, dari 8 ke kanan berarti X lebih besar dari 5. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai